sebetulnya justru di akhir ceramah saya mendukung kemerdekaan Palestina. Tetapi dengan kritik yang membangun agar Palestina belajar sabar seperti Indonesia ketika memperjuangkan secara diplomatis kemerdekaannya. Di situ saya uraikan tentang mula-mula orang-orang Palestina menerima opsi dua negara dalam koeksistensi damai di wilayah tanah perjanjian kalau istilahnya kitab suci seperti itu. Karena perkembangan politik saat itu atas dukungan negara-negara Arab yang sekarang ini semuanya meninggalkan Palestina, nah, makanya kemudian terjadi perang dengan Israel. Dan akhirnya peperangan itu dimenangkan sama Israel dan justru akhirnya Palestina kehilangan sebagian besar wilayahnya. Itu saya sampaikan di ceramah itu. Dan justru di akhir ceramah saya itu apa yang saya sampaikan senada dengan apa yang ditekankan oleh Dubes. Maka saudara-saudara, apa yang saya sampaikan ini perlu untuk mengklarifikasi karena banyaknya YouTuber-YouTuber yang mengunggah ceramah saya dipotong-potong tanpa melihat konteksnya keseluruhan. Satu. Kedua, ceramah-ceramah saya yang lama dari tahun 2018 itu tidak menggambarkan situasi yang kompleks sekarang ini. Dan yang saya sampaikan di peringatan 70 tahun WCC itu lebih banyak kepada isu-isu strategis antara kedua negara, tapi juga saya berbicara tentang sejarah kedua bangsa ini, baik itu menurut sumber dari kitab suci, Yahudi Kristen, dan kemudian juga dari kitab suci Islam, dan juga adalah data-data sejarah dan arkeologi. Nah, saya sendiri jelas posisi saya mendukung dua negara dalam koeksistensi damai. Mungkin saya berbeda pendapat dalam hal Yerusalem Timur. Karena dalam soal Yerusalem Timur, bagi saya dengan saya melihat betapa kuatnya emosi baik orang Yahudi maupun kemudian orang Muslim terhadap Yerusalem Timur khususnya adalah Bukit Bait Suci atau Bukit Bet Hamikdas yang dalam bahasa Arab disebut Baitul Maqdis. Dalam Islam disebut Al-Aqsa. Itu terbukti bahwa pertama, saya tidak pernah mengidentikan Palestina sebagai perjuangan Islam. Dan itu jelas tampak dari statement Pak Dubes sendiri waktu itu. Pada satu seminar di PGI, beliau mengatakan bahwa Palestina itu untuk semua agama. Dan dalam konteks mengedukasi masyarakat Indonesia yang sering menarik Palestina Israel sebagai konflik agama, saya sudah menerjemahkan buku yang aslinya itu ditulis oleh seorang uskup dari gereja Melkait dari Ebilin di wilayah Galilea, namanya adalah Elias Sakur. Buku ini aslinya berjudul The Blood Brothers, saudara-saudara. Maksudnya menegaskan kekerabatan antara orang Israel dan orang Arab dan Palestina. Nah, di dalam buku ini saya terjemahkan dengan judul yang lebih lebih populer, Mau'izah Cinta dari Palestina. Ini bukunya. Ini bukti kepedulian saya bahwa saya sejak awal saya adalah pendukung kemerdekaan Palestina. Kenapa? Karena di dalamnya ada banyak juga orang-orang Kristen yang menjadi korban dari perang ini, apapun alasannya. Apapun alasannya, segala persoalan yang diselesaikan dengan perang itu tidak sesuai dengan spirit agama. Tidak sesuai dengan spirit agama yang sejati. Itulah sebabnya ketika saya mengatakan mari kita belajar dari Indonesia dalam memperjuangkan diplomasinya. Saat itu saya mengatakan ketika kita pada perjanjian Linggarjati tahun 1946, dalam perjuangan diplomatis wilayah yang diakui itu hanya seluruh Jawa, Madura, dan Sumatera. Tapi kita terima supaya ada titik berangkat awal tentang pengakuan internasional. Lalu yang kedua perjanjian Renville 1948. Wilayah kita malah dikurangi hanya Jawa Tengah, Jogja, dan Sumatera. Tapi kita tidak putus asa. Kita terus mengadakan lobby-lobby
secara diplomatik, lalu perjanjian meja bundar tahun 1949, seluruh Indonesia tanpa syarat diserahkan kepada Indonesia oleh Belanda kecuali Papua. Ya, kecuali Papua, Papua sampai saat itu belum menjadi bagian Indonesia sampai perjuangan itu dicapai tahun 1963 di zaman Bung Karno, tepatnya di tanggal 1 Mei. Ini step by step. Itulah yang saya sampaikan di ceramah itu. Ya, bahwa dalam posisi saya tidak setuju bahwa Yerusalem Timur itu menjadi ibu kota Palestina. Saya kira tegas dari awal saya